Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ulum Quran ingin mempresentasikan mengenai tema-tema pokok Al-Quran. Anggota kelompok kami ada Diva Hanifah Humanisa dan Rifandi Adnan El-Hakim. Kami menggunakan referensi Major Themes of the Quran atau tema-tema pokok Al-Quran tahun 1980 karya Fazlur Rahman. Latar belakang. Tafsir-tafsir klasik pada Mushaf Utsmani yang ayat per ayat lalu diberi penjelasan dinilai Fazlur Rahman kurang efektif. Literatur barat yang kurang mampu menghantarkan penghayatan dan pemahaman Al-Quran. Dan tidak dijumpainya tema-tema utama Al-Quran dalam literatur Timur Tengah dan Barat. Tema-tema pokok Al-Quran dibagi menjadi 8. Yang pertama Tuhan, kedua manusia sebagai individu, ketiga manusia dalam masyarakat, keempat alam semesta, kelima kenabian dan wahyu, 6 eskatologi, 7 setan dan kejahatan, dan yang terakhir, kelahiran masyarakat Islam. Tuhan. Kata Allah, nama sejati untuk menyebut Tuhan, disebutkan lebih dari 2.500 kali dalam Al-Quran. Tema pokok Al-Quran ini belum termasuk kata Rob dan Al-Rahman, dua nama yang tidak hanya menunjukkan aspek sifat, namun juga zat. Kesan kuat yang akan segera dirasakan ketika membaca Al-Quran adalah adanya keagungan dan kepengasihan Tuhan yang tak terbatas. Kehadiran Tuhan dapat diresapi oleh mereka yang telah melakukan perenungan, yaitu orang yang takut kepada Yang Maha Pengasih dalam keadaan gaib dan menghadap dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 33. Kasih sayang Tuhan tidak saja ditunjukkan dalam pengampunannya atas dosa manusia, namun juga melalui apa yang dikaruniakannya kepada kita berupa bumi dengan segala isinya. Kedua manusia sebagai individu. Manusia adalah ciptaan Tuhan seperti makhluk ciptaan lainnya. Namun, letak kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah karena Tuhan meniupkan ruhnya kepadanya. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 29, Quran Surat Syad ayat 72, dan Quran Surat Al-Sajdah ayat 9. Di kehidupan dunia, manusia diperintahkan untuk melakukan perjuangan moral tanpa henti. Dalam perjuangan ini, Tuhan akan menyertai manusia dengan syarat manusia sebagai wakil Tuhan dengan pilihan bebasnya mau melakukan apapun yang diperlukan demi terciptanya suatu sistem moral sosial di belantara bumi. Manusia dalam masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama Al-Quran adalah melestarikan sebuah tatanan sosial yang dapat berlangsung terus-menerus di atas bumi dengan berpijak pada prinsip etika dan keadilan. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia individu tanpa masyarakat. Dalam perspektif ini, konsep perbuatan manusia, khususnya yang menyangkut takwa, hanya akan berarti jika memiliki sumbangsih pada konteks sosial. Tujuan Al-Quran tentang sebuah tatanan egalitarian, beretika dan adil diumumkan bersamaan dengan penolakan keras terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dulu pernah terjadi dalam kekelaman masyarakat komersial Mekah. Selanjutnya ada alam semesta. Pembicaraan tentang kosmogoni ini nggak terlalu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Berbeda dengan manusia yang diberikan kebebasan memilih, alam semesta hanya memiliki satu pilihan, yaitu tunduk kepada Tuhan melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Itu kenapa alam semesta dikatakan Muslim, karena ketaatan dan ketundukannya kepada kemauan Tuhan. Alam semesta dengan segala keteraturannya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun, tujuan manusia sendiri tidak lain selain untuk mengabdi kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya, dan hanya semata-mata menyembahnya. Berterima kasih dan menyembah Tuhan tentu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan sepenuhnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang serius, bukan untuk permainan. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surah Al-Mu'minun, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban? Yang kelima ada kenabian dan wahyu. Tuhan telah menugaskan para rasul di berbagai belahan dunia, baik yang disebut ataupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian rasul itu terbatas untuk lingkungan kaumnya saja. Walaupun begitu, risalah dan pesan yang disampaikan itu tidak bersifat lokal, tetapi punya makna universal yang mesti dipercayai dan diikuti oleh seluruh umat manusia. Inilah yang dimaksud dengan konsep kesatuan kenabian. Melalui pesan dan risalah kenabian, kesadaran manusia akan melambung tinggi sehingga mereka mampu melihat secara jelas Tuhan sebagai Tuhan dan setan sebagai setan.
Dari sederet daftar nabi dan rasul itu, Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup dan tidak akan muncul lagi nabi sesudahnya, serta Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Ini menjadi tanggung jawab berat bagi siapapun yang mengaku muslim untuk meneruskan risalah kenabian itu demi kemaslahatan manusia. Yang keenam ada eskatologi. Perbincangan seputar hidup sesudah mati merupakan tema yang berulang disebutkan dalam Al-Quran. Kitab suci ini berbicara tentang hari pengadilan sebagai al-akhirah. Itulah momen kebenaran di mana semua tindak tanduk manusia selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua bentuk kerahasiaan akan diungkap dan juga diperlihatkan. Al-Quran menggambarkan kebenaran momen itu dengan sesungguhnya engkau dalam keadaan lalai yang dalam tentang ini, momen kesadaran diri. Tetapi sekarang kami bukakan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu hari ini tajam. Quran Surah Kaf. Semua sengketa dan konflik tentang kepercayaan manusia dan yang lainnya akan diselesaikan. Disinilah letak tujuan dari pengadilan hari akhir. Ada setan dan kejahatan. Kejahatan atau syarr sebagai lawan kebaikan atau khair masuk dalam materi diskusi tentang perbuatan manusia secara individu dan kolektif. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa setan adalah kekuatan anti manusia. Prinsip kejahatan yang oleh Al-Quran dipersonifikasi sebagai iblis atau setan, sekalipun personifikasi kedua lebih lemah dari yang pertama. Al-Quran terutama pada surah-surah Makkiyah, berkali-kali menyebutkan setan dalam bentuk jamak atau syayatin, yang terkadang secara metaforis juga merujuk kepada manusia. Al-Quran menjamin bahwa godaan setan iblis tidak akan mempan atas orang yang beriman dan berserah diri kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surah An-Nahl, sesungguhnya dia, setan, tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Tuhannya. Yang terakhir, bangkitnya komunitas muslim. Pada beberapa bagian Al-Quran telah dijelaskan sejarah dan pembentukan bangunan umat muslim. Sejarah ini meliputi penerimaan semua utusan terdahulu yang menyampaikan pesan yang sama, namun mengakui Islam sebagai agama terakhir yang sempurna. Umat Yahudi dan Kristen disebut sebagai Al-Kitab, namun dipandang sebagai umat yang tidak sempurna dalam doktrin monoteismenya. Walau demikian, Al-Quran mengakui keberadaan orang-orang baik di kalangan komunitas Yahudi, Kristen, dan Sabi'in. Seperti halnya mengakui orang-orang yang beriman dalam Islam. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 62, dan Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 69. Itu adalah presentasi dari 8 tema pokok Al-Quran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.